Apa itu kemoterapi? Kemoterapi merupakan pengobatan yang dilakukan dengan menggunakan obat anti kanker dan obat tersebut diberikan untuk menghancurkan atau mengendalikan sel-sel kanker. Mengapa kemoterapi diberikan? 1. Untuk menyembuhkan kanker. 2. Untuk mengurangi kemungkinan kanker kembali. 3. Untuk mengendalikan kanker. 4. Untuk meredakan gejala. Bagaimana kemoterapi bekerja? Obat kemoterapi bertujuan untuk menghancurkan sel kanker sehingga sel kanker tidak dapat membelah dan tumbuh. Obat kemoterapi juga dapat mempengaruhi sel-sel normal untuk tumbuh dan membelah dengan cepat yang akan menyebabkan efek samping. Efek samping ini biasanya bersifat sementara karena sel-sel sehat cepat tumbuh kembali normal. Bagaimana kemoterapi diberikan? Cara pemberian kemoterapi tergantung pada jenis kanker dan obat-obatan yang digunakan. Pemberian kemoterapi yang paling sering dilakukan yaitu 1. Melalui mulut, misalnya tablet atau kapsul. Kedua, melalui suntikan ke pembuluh darah atau infus. Obat kemoterapi oral. Oral kemoterapi adalah obat kemoterapi yang dimasukkan ke dalam tubuh melalui mulut. Dapat berupa tablet ataupun kapsul. Terapi ini dapat dilakukan di rumah dan harus melakukan pemeriksaan rutin ke poli rawat jalan. Obat kemoterapi oral yang diberikan oleh farmasi juga berisi instruksi tentang kapan harus mengambil, dikonsumsi sebelum atau setelah makan, dan bagaimana cara menyimpan obat tersebut. Jadi, harap ikuti petunjuk dengan benar dan jika kurang jelas dapat menanyakan ke dokter, perawat, atau apoteker Anda. Apa yang saya harus lakukan jika saya sakit setelah menjalani kemoterapi? Penting untuk diingat bahwa Anda harus meminum obat kemoterapi secara teratur pada jadwal yang ditentukan. Jika melewatkan jadwal karena alasan apapun, segera hubungi dokter atau perawat untuk meminta saran dan jangan mengambil dosis ganda. Kemoterapi melalui pembuluh darah. Kemoterapi ini umumnya tidak lebih menyakitkan daripada suntikan lainnya atau seperti tes darah. Seberapa sering saya akan mendapatkan kemoterapi? Setiap program kemoterapi biasanya terdiri dari beberapa siklus dengan periode istirahat setiap siklusnya. Periode istirahat memungkinkan tubuh Anda untuk pulih dari efek obat kemoterapi yang tidak diinginkan. Ketika Anda memiliki lebih banyak siklus pengobatan, kadang-kadang periode istirahat akan diperpanjang. Berapa kali dan bagaimana siklusnya? Kemo Anda akan diberikan sebanyak 4 kali atau 6 kali atau 8 kali siklus dengan interval mingguan yaitu 7 hari, 2 mingguan yaitu 14 hari, 3 mingguan yaitu 21 hari, 4 mingguan yaitu 28 hari. Berapa lama waktunya? 2 jam atau 4 jam atau 5 jam atau 6-8 jam. Lamanya kemoterapi tergantung dari jenis regimen atau obat Anda. Selama proses kemoterapi, Anda boleh makan atau minum dan ke kamar mandi. Tidak boleh ditunggu keluarga, tetapi boleh ditengok. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk memberikan kemoterapi intravena tergantung pada obat kemoterapi atau kombinasi obat. Setiap siklus berlangsung dari beberapa jam hingga beberapa hari. Bagaimana langkah-langkah kemoterapi? 1. Mengecek kesehatan Anda. Saat Anda telah berada di unit bangsal, Anda akan A. Lakukan tes darah. B. Temui dokter atau perawat. 1. Untuk memeriksa apakah Anda cukup sehat untuk diberikan kemoterapi. 2. Untuk memeriksa resep kemoterapi. Persiapan dan pengobatan kemoterapi. A. Kemoterapi Anda akan disiapkan oleh apotek. Jika Anda sudah menjalani tes darah dan penilaian kemoterapi Anda mungkin sudah dipersiapkan sebelumnya. B. Perawatan kemoterapi Anda akan diberikan. C. Anda akan diberikan obat-obatan untuk dibawa pulang jika perlu. D. Penentuan janji berikutnya. Kadang-kadang Anda perlu menginap di rumah sakit semalaman ketika pengobatan pertama kali dimulai, atau jika beberapa obat dan cairan infus diberikan.
Dalam keadaan seperti ini, tinggal di rumah sakit selama 24-48 jam biasanya dibutuhkan. Resiko selama kemoterapi. Alergi. Tanda-tandanya antara lain ruam kulit atau gatal-gatal, demam, jantung berdebar-debar, sulit bernafas seperti tercekik, pembengkakan kelopak mata, lidah, atau bibir. Ekstravasasi merupakan kebocoran atau keluarnya obat kemoterapi dari pembuluh darah. Tanda-tandanya antara lain rasa nyeri, perih, terbakar, atau tidak nyaman di lokasi tusukan infus, bengkak, merah atau melepuh, tidak ada aliran balik darah atau infus macet. Apakah saya masih dapat meminum obat lain saat menjalani kemoterapi? Tanyakan kepada dokter mengenai obat-obatan lain yang Anda minum atau rencanakan, termasuk obat-obatan herbal, vitamin, suplemen diet lainnya, dan terapi komplementer. Apakah ada pantangan makanan? Tidak ada pantangan selama Anda menjalani kemoterapi, kecuali ada penyakit penyerta yang memerlukan program diet khusus. Untuk program kemoterapi tertentu, Anda tidak dianjurkan meminum es atau makan makanan dingin. Batasi atau hindari makanan berminyak, gorengan, makanan terlalu asin atau terlalu manis, makanan asam dan pedas karena dapat memicu mual. Bagi porsi makan, 3 kali sehari menjadi 5-6 kali makan dengan porsi kecil atau makan sedikit-sedikit tapi sering. Apakah kemoterapi memiliki efek samping atau komplikasi? Ya, akan tetapi ini akan tergantung pada jenis kemoterapi yang diberikan. Selain itu, setiap orang bereaksi berbeda terhadap kemoterapi dan beberapa orang mungkin tidak memiliki efek samping sama sekali. Berikut efek samping kemoterapi yang umumnya terjadi. Pertama, mual muntah. Kedua, nafsu makan menurun. Ketiga, neuropati atau cedera atau kerusakan saraf. Keempat, rambut rontok. Kelima, sariawan dan mulut kering. Keenam, diare. Dan ketujuh, mudah lelah. Kapan efek samping kemoterapi dikatakan bahaya? Hubungi UGD rumah sakit terdekat jika menemukan salah satu dari tanda berikut. Demam lebih dari 38 derajat Celcius, dan atau ada kemerahan, keluaran, atau bau dari luka terbuka, kemungkinan infeksi, nyeri tak terkendali di tangan atau kaki, nyeri dada, tidak mampu melakukan kegiatan sehari-hari, perasaan lelah dan lemah berat, pusing, bingung, tidak mampu makan, minum, atau minum obat akibat kesulitan menelan atau akibat hal lain. Mual muntah berat yang berlangsung lebih dari 24 jam, pendarahan hebat pada feses, air kencing, luka, vagina, mulut, maupun tempat lain. Diare terus berlanjut melebihi 24 jam meskipun sudah dilakukan pengobatan anti diare. Jumlah kencing sedikit atau berwarna sangat gelap. Tidak BAB lebih dari 3 hari. Perut kembung atau nyeri akibat tidak bisa kentut atau akibat hal lain. Tips mengelola efek samping kemo. Meminum obat anti mual sebelum mual atau muntah terjadi. Bekerja setelah 20-60 menit. Pakai pakaian yang longgar. Duduk tegak 30-60 menit setelah makan. Makan atau minum produk jahe. Kumur-kumur sebelum makan. Gosok gigi 30 menit setelah makan dan sebelum tidur setidaknya 4 kali sehari. Jika terjadi muntah, hentikan makan atau minum selama 30-60 menit. Jaga kelembapan bibir dan mulut. Jika mulut kering, makan permen mint atau kunyah permen karet. Minum setidaknya 6-8 gelas per hari. Tetap aktif, latihan moderat setidaknya 30 menit setiap harinya. Relaksasi. Jaga kebersihan. Biasakan cuci tangan sebelum makan atau menyiapkan makanan, setelah dari toilet, setelah menyentuh hewan atau kotoran hewan, setelah membuang sampah.